Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang pinaringan berkah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman, kita ketemu lagi di YouTube channel Ridwan Jogja, YouTube yang memang khusus untuk isu-isu tentang strategic intelligence, kontraterorisme, dan permasalahan sosial budaya sehari-hari. Apa kabar teman-teman? Di minggu ketiga Desember, hawanya memang sudah ingin liburan ya. Tetapi lagi-lagi karena ini adalah era pandemi, maka tentu teman-teman bisa secara bijak memilah dan memilih apakah akan berlibur dengan berbagai macam resikonya, ataukah tetap memilih tetap untuk menjaga protokol kesehatan dan berlibur santai di rumah. Nah teman-teman, edisi kali ini saya menjawab sebuah email dari subscriber yang bertanya tentang satu berita, yakni ada diberitakan sebuah mobil diplomatik mengunjungi markas FPI. Nah, apakah upaya itu bisa dikategorikan sebagai upaya intervensi politik dari kedutaan asing, atau jangan-jangan ini adalah upaya intelijen asing yang mencoba terlibat dalam permasalahan dalam negeri Indonesia? Sebelum sampai ke sana teman-teman, kita harus tahu dulu teorinya bahwa seorang diplomat itu dilindungi hak-haknya dengan konvensi Wina, dan mereka memang boleh beraktivitas di negara di mana ditempatkan. Bahkan lokasi kedutaan dan mobil yang berplat kedutaan dengan plat CD itu adalah mobil yang tidak boleh atau bebas dari hukum yang berlaku di mana dia ditempatkan. Artinya kekebalan diplomatik itu mutlak. Tetapi jangan lupa, apabila seorang diplomat asing terbukti terlibat pada sebuah tindakan spionase atau tindakan mata-mata, maka boleh dan bahkan bisa diusir. Ini kejadiannya belum lama, semingguan yang lalu, sekitar tanggal 12 Desember 2020, ada dua diplomat dari Rusia yang diusir oleh Badan Intelijen Belanda. Teman-teman bisa cek beritanya di internet. Ada dua diplomat Rusia yang terbukti melakukan tindakan mata-mata di dalam negeri Belanda dan kemudian diusir oleh Badan Intelijen dan Keamanan pemerintah Belanda. Bahkan kira-kira 3 hari yang lalu, pemerintah Bulgaria juga mengusir seorang diplomat Rusia yang dianggap sebagai seorang mata-mata dengan cover sebagai seorang diplomat Rusia. Kembali ke belakang, tahun 2018, ada satu insiden yang saat itu menggegerkan dunia, yakni sebuah serangan peracunan kepada seorang mantan diplomat Rusia yang ternyata adalah seorang agen intelijen yang kemudian mencari suaka di negara Inggris. Di sebuah kota yang bernama Salisbury, Skripal namanya, agen intelijen Rusia itu diserang dengan sebuah gas beracun, sehingga kemudian dia mendapatkan sakit yang sangat parah, kesulitan bernapas, termasuk putrinya juga kena. Insiden yang disebut dengan Salisbury Incident itu terjadi pada tahun 2018 dan berujung pada pengusiran 23 diplomat Rusia dari Inggris. Tidak hanya itu, setelah Inggris mengusir 23 diplomat, maka negara-negara yang selama ini berhubungan baik dengan Inggris ikut-ikutan juga mengusir diplomat Rusia.
termasuk diantaranya misalnya Australia. Pada tahun 1982 di Indonesia pernah terjadi satu kejadian yang sangat legendaris dalam dunia intelijen kita. Itu diceritakan oleh guru saya, almarhum Pak Supono Sukirman, dalam bukunya Intelijen Profesi Unik Orang-Orang Aneh, yang beliau menceritakan kejadian pada tahun 1982, yakni tepatnya pada 4 Februari 1982. Saat itu seorang bernama Sergei Egorov yang menjabat sebagai pembantu atase militer Kedutaan Besar Uni Soviet Jakarta menyerahkan sebuah amplop berisi uang senilai 300.000 dan sebuah radio telekomunikasi kepada seorang oknum tentara Indonesia yang bernama Letkol Susdaryanto. Sebagai imbalan, Susdaryanto menyerahkan peta hidrografi bawah laut Indonesia yang disamarkan dalam sebuah kotak pasta gigi, yang kemudian transaksi itu berada di sebuah restoran di Jalan Pramuka, Jakarta Timur. Tepat pada saat uang diberikan oleh Egorov dan Susdaryanto memberikan kotak pasta gigi itu yang berisi data rahasia itu, diceritakan dalam buku ini, langsung Satgas Konterintelijen dari Bakin, saat itu namanya Bakin, menangkap Egorov dan menangkap Susdaryanto dengan alasan bahwa Egorov melanggar ketentuan Konvensi Jenewa 1961 pasal 3, yakni diplomat melakukan kegiatan spionase. Maka Egorov dipulangkan dalam status persona non grata. Nah teman-teman, itulah kalau seorang diplomat asing terbukti melakukan tindakan mata-mata di negara di mana dia ditempatkan, maka dia bisa dipulangkan atau diusir ya. Persona non grata dipulangkan oleh negara di mana dia ditugaskan. Jadi saya kira berita yang masih simpang siur ini kita tunggu. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah betul ada kunjungan dari sebuah kedutaan di markas FPI? Dan kalau betul, apa tujuannya? Apakah sekedar untuk berkomunikasi? Ataukah mempunyai motivasi-motivasi lain? Karena teman-teman, kita ingat bahwa saat ini masih ada kasus hukum yang berjalan yang dijalani dalam konteks insiden meninggalnya 6 orang anggota FPI yang saat ini diusut oleh Komnas HAM dan diusut oleh Bareskrim Polri. Artinya masih ada ongoing kasus yang saat ini sedang dicari solusinya. Karena itu, kalau kemudian ada diplomat asing yang nanti misalnya terbukti dia melakukan tindakan mata-mata, maka jika ada identitasnya, jelas negara pengirimnya bisa diusir paksa. Nah, teman-teman, terima kasih ya sudah menyimak video edisi hari ini. Semoga bermanfaat. Tentu saya sangat menunggu komen dari teman-teman. Jadi silahkan klik komentar. Dan kalau Anda merasa video di channel ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe, klik like, dan share video ini ke teman-teman Anda. Bisa menggunakan WhatsApp atau menggunakan media sosial lainnya. Terima kasih sudah menyimak channel Ridwan Jogja. Tetap semangat, jaga kesehatan. Ini masih di era Corona. Jangan lupa untuk terus pakai masker jika Anda keluar rumah. Sekali lagi terima kasih sudah menyimak. Salam intelijen.